Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, kembali lagi bersama saya Nur Aziza di SMK Pod Sini Marikoi Podcast. Nah friends, kali ini ada yang merekomendasikan nih bintang tamu dari SMK Negeri 1 Nunukan, yang pastinya bukan hanya berprestasi dalam sekolah, tetapi di luar sekolah juga. Nah friends, saya pribadi penasaran banget nih, bagaimana sih dia itu bisa memanage waktunya gitu loh. Kita akan bertanya setelah ini, oke? Tapi sebelum itu kita sapa dulu orangnya. Halo Rifki. Halo Kak Ziza. Halo, apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Ziza bagaimana nih? Alhamdulillah baik juga. Oke Rifki, sebelum kita kamu menjelaskan manage waktu kamu nih dalam berprestasi itu gimana, kamu boleh kali ya perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifki Syaki Putra dari kelas 12 jurusan akuntansi A. Akuntansi A. Oke, dipanggil? Rifki. Lebih enak dipanggil Rifki. Iya. Oke, Rifki siswa aktif kelas 12 akuntansi A, Iya. yang katanya udah pernah mengikuti berapa lomba sih Rifki? Kalau misalnya mau dihitung. Oh, kalau dihitung mungkin sekitaran 5 lomba sih. 5 lomba. Iya. Itu udah termasuk dalam sekolah atau belum tuh? Itu sudah termasuk dalam dan luar sekolah. Oke, dalam dan juga luar Iya. sekolah. Nah, kalau boleh nih disebutkan lomba apa aja yang udah pernah diikuti atau apa nih? Oke, jadi saya mulai dari kelas 10 dulu ya Kak. Oke, boleh. Nah dari kelas 10 itu sebenarnya awalnya kan itu masih dalam masa pandemi. Nah jadi saya mencari cara nih bagaimana caranya supaya kita tetap produktif gitu Iya. di masa pandemi. Oke. Akhirnya saya mencoba ikut lomba-lomba yang diadakan secara online oleh salah satu yayasan. Yang saat itu Yayasan Kompetisi Olimpiade Nasional. Oke. Nah saat itu saya mengikutinya, alhamdulillah saat itu saya ikut mata pelajaran bahasa Indonesia dan alhamdulillahnya meraih medali emas. Medali gitu. emas. Oke, apa lagi? Nah, kemudian di kelas 11 itu saat sudah mulai normal kembali lagi nih Kak sekolahnya, saya juga sempat mengikuti lomba debat demokrasi yang diadakan oleh KNPI. Akan tetapi mungkin hasilnya belum maksimal, hanya mencapai 8 besar. Oke. Nah, kemudian di tahun yang sama juga, tapi itu tahun 2023, kelas 11 semester genap, itu saya diajak oleh teman saya untuk bergabung di MTQ Klub Nunukan nih Kak. Oke. Nah di situ saya mengambil bidang Fahmil Quran. Saat itu di MTQ-nya itu kan sebagai pembinaan untuk kita bisa melaju ke MTQ. Nah jadi di MTQ-nya itu saya di tingkat kecamatan alhamdulillahnya mendapat juara harapan 1. Nah dan alhamdulillah dikasih lagi kesempatan untuk mewakili kecamatan lain di tingkat Kabupaten Nunukan. Nah kemudian di kelas 12 yang baru-baru ini sekitar bulan-bulan saat masa-masa PKL itu saya juga sempat disuruh ikut Ki Hajar. Oke. Kita harus belajar. Dan alhamdulillahnya juga meraih 20 terbaik tim Ki Hajar Oke. di tingkat SMA SMK. Oke. Gitu. Nah, Rifki sendiri kan tadi udah nyebutin berbagai bidang lomba yang pernah diikutin. Ini kan udah bermacam-macam lomba tuh, ada yang agama, Iya. ada yang dalam pendidikan, ada yang dalam apa sih kalau debat tuh demokrasi ya. Iya. Nah itu gimana sih kamu bisa ngatur, maksudnya langsung masuk di berbagai bidang itu tuh gimana? Nah jadi awalnya itu untuk yang di agama ini saya sebenarnya diajak oleh teman saya. Nah tetapi waktu itu saya sempat dikeluarkan nih Kak dari organisasinya karena memang targetnya itu harus mencapai MTQ tingkat kabupaten minimal masuk final. Oke. Nah tetapi saya kembali diseleksi ulang lagi nih Kak, ikut seleksi lagi dan alhamdulillahnya dapat kembali lagi masuk. Nah di tahun 2024 ini setelah mengikuti pembinaan kurang lebih 1 tahun itu, di tahun 2024 tepatnya di bulan 1 itu saya mewakili kelurahan untuk mengikuti MTQ tingkat kecamatan Nunukan dan alhamdulillah di situ Kak juara 1. Alhamdulillah. Nah kemudian karena juara 1 jadi mewakili kecamatan Nunukan di tingkat kabupaten Nunukan dan alhamdulillahnya saat itu di Sebatik mendapat juara 1 juga. Lanjut ini provinsi atau gimana? Oh belum, ini masih ada rencana untuk di TC ulang untuk menseleksi kembali juara 1, 2, dan 3 gitu. Kalau akhir-akhir ini nih, kan kamu udah kelas 12 ya? Iya. Ada masih ikut lomba? Oh akhir-akhir ini terakhir di bulan 2 sih Kak. Di bulan 2. Selebihnya tidak. Lagi Oke. mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan. Oke. Rifki, pengen tanya, kamu dapat info-info dari lomba-lomba tuh di mana sih? Nah sebenarnya nih Kak, infonya itu yang pertama itu dari kelas 10 itu lomba yang saya ikuti itu sebenarnya saya sudah pernah ikut sejak SMP. Oke. Ternyata saya melihat ada peluang untuk di tingkat SMA dan SMK sederajat. Jadi saya coba ikuti.
Nah, untuk yang MTQ itu saya mendapat info dari teman saya yang kebetulan saat itu mereka kekurangan tim, jadi saya diajak untuk masuk. Jadi koneksi itu sangat penting sih, Kak. Oke. Terus pastinya kalau misalnya berbagai lomba itu kan emang ada proses awal tuh ikut lombanya tuh. Mungkin bisa kali ya kamu jelaskan proses awal kamu ikut lombanya ini gimana? Nah, prosesnya nih, Kak, sebenarnya lama ya sebenarnya sebelum mendapatkan hasil yang maksimal itu. Nah, awalnya itu yang pas kelas 10 yang saat saya mengikuti lomba yang online seperti itu tuh, awalnya saya sering yang namanya kalah, mungkin ya gagal, berada di urutan terbawah, mungkin tidak mendapatkan predikat apa-apa. Nah, awalnya juga prosesnya itu yang MTQ tingkat kecamatan di tahun 2023 itu saya mendapatkan juara 81 karena prosesnya itu cukup singkat. Hanya pembinaan selama kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan gitu, Kak. Jadi hasilnya mungkin belum maksimal tuh. Jadi pasti kan kamu udah pernah gagal, ya kan? Kayak kata kamu tadi pernah gagal nih. Nah, berarti kalau kamu udah, contoh ya, kamu udah gagal, terus apa sih yang kamu lakukan supaya kamu tuh nggak terlalu down atau apa gitu? Oke. Sebenarnya Kak sempat down sih waktu yang MTQ itu. Sebenarnya di situ bahkan untuk menerima hadiahnya saja tuh saya tidak mau karena ada terpuruk banget gitu. Di situ mungkin kayak titik terendah gitu kan, Kak. Tapi teman juga berusaha menguatin, keluarga juga dibilang enggak apa-apa, coba aja lain kali. Nah, jadi dan ada juga saya dapat quotes begini, Kak, kegagalan itu hanya jalan memutar, bukan jalan buntu. Jadi tidak berarti kegagalan itu menjadi akhir dari perjuangan kita gitu. Oke, friends, Rifki aja kalau misalnya lagi down atau lagi gagal nih pasti dapat quotes, cari-cari quotes buat menyemangatkan diri gitu. Apalagi untuk kalian nih, buat friends yang mungkin sekarang nih lagi down atau gagal, mungkin bisa kali ya ngikutin tipsnya dari Rifki, cari-cari quotes atau apapun itu yang membuat kamu happy, atau mungkin cari kegiatan lain kali ya. Oke. Nah, Rifki, dengan kamu menjadi siswa aktif di SMK, ngikutin lomba dan pasti berorganisasi gak sih kamu? Cara kamu manage waktu tuh gimana sih? Sebenarnya kesibukan saya awal-awal kelas 11 itu sangat sibuk karena mau organisasi, belum lagi lombanya, belum lagi pembinaan di luar. Nah, jadi bagaimana sebenarnya ini awalnya saya sempat bingung juga sih, Kak. Karena waktu saya itu kadang banyak yang terbuang, kadang bisa deadline-nya sudah mendekat gitu baru dikerjakan. Jadi saya mencari-cari, ternyata ada yang cocok nih dengan saya. Yaitu yang pertama, cari kegiatan yang penting dan mendesak terlebih dahulu. Nah, itu kegiatan itu tuh ya tidak bisa ditunda. Ini tergantung personal sih, Kak, tergantung pribadi. Nah, yang kedua itu kita lakukan kegiatan yang penting tetapi tidak mendesak. Contohnya itu gimana? Nah, kalau kegiatan yang penting tapi tidak mendesak itu kan contohnya kayak hiburan, rekreasi, itu kan penting, healing lah ceritanya, Kak. Healing. Nah, yang ketiga itu kegiatan yang tidak penting tapi mendesak. Ini kegiatannya bisa ditinggalkan atau ditunda. Nah, yang terakhir sebenarnya ini kegiatan yang tidak perlu kita lakukan, yaitu kegiatan yang tidak penting juga tidak mendesak gitu, Kak. Itu tadi beberapa tips dari Rifki untuk cara memanage waktunya. Nah, Rifki, terus kalau misalnya kamu sedang menghadapi lomba nih, agar tidak gugup tuh gimana sih? Dari kamu nih, tips and triknya. Kalau persiapan lomba yang selama ini yang saya ikuti itu jarang yang langsung berbicara ke depan umum. Nah, jadi persiapan lomba dari saya itu yang pertama, biasanya kalau lomba yang bidangnya akademik itu pasti ada materi-materi nih yang dilombakan. Jadi bagaimana kita harus tahu dulu nih sebenarnya lomba apa sih yang kita ikuti. Kemudian kita cari tahu materi-materi yang dilombakan. Biasanya itu untuk akademik ada kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya inilah yang dikembangkan. Nah, setelah itu setelah usaha yang maksimal jangan lupa dibarengi juga dengan doa gitu, Kak. Kalau dari Rifki sendiri ada tips belajarnya nggak sih? Nah, kalau saya belajarnya ini sebenarnya kalau dibilang belajar itu saya juga kadang ada rasa malas sih, Kak. Ada rasa malas. Cuma kembali lagi ke bagaimana kita mengatur bagaimana pembelajaran kita. Jadi tuh saya misalnya ada tugas yang akan dikerjakan esok hari, jadi saya harus kerjakan memang sebelum esok hari. Jadi saya tidak suka menunda-nunda. Gitu. Nah,
Rifki, karena dengan banyaknya kegiatan kamu dan juga mengikuti lomba baik di dalam ataupun di luar sekolah itu, pernah nggak sih kamu merasa kayak, kok nilai aku makin hari makin turun ya, atau nilai aku kok makin hari makin anjlok ya, atau gimana? Ya pernah banget, pernah. Oke, cara kamu mengatasinya tuh biar maksudnya kembali gitu loh, nilai kamu tuh gimana sih? Oke, kalau masalah nilai itu kan tergantung dari kitanya lagi. Iya, kitanya lagi. Nah, kalau saya setelah lomba itu saya fokuskan lagi ke pembelajaran. Biasanya selang dari lomba untuk lomba yang lain itu saya tidak terlalu dekat. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap mempertahankan nilai kita. Berarti kamu ngejar nih? Iya, ngejar materi gitu. Iya, loh. ngejar. Pusing nggak? Pusing lah. Oh, pusing Pusing lah. Cuma harus lebih ekstra waktunya untuk belajar. Iya, tapi capek nggak sih kalau kayak gitu? Capek ngejar ini, harus ini, harus ini. Ya mau bagaimana lagi kan? Iya, tapi ada kepuasan sendiri loh kalau misalnya kita aktif di berbagai hal itu, emang ada kepuasan sendiri nggak sih? Iya, benar, oke. Nah Rifki, aku pengen tanya, kamu pernah nggak sih ngelihat orang-orang itu yang takut banget ikut lomba karena katanya takut gagal gitu loh, atau gimana tuh? Nah gini nih Kak, nah jadi saya punya cerita nih. Oke. Nah saat itu seleksi, itu saya tuh kekurangan satu orang. Saya mencari sudah nih di beberapa sekolah, bahkan di SMK sendiri. Itu tuh banyak sekali yang tidak mau ikut. Cuma saya menguatkan, bilang, enggak apa-apa, coba aja. Mungkin karena kan ini lombanya bertim. Jadi ya bagaimana kita satu tim itu saling berkoordinasi untuk menutupi materi-materi yang sebenarnya harus kita pelajari gitu Kak. Oke. Karena kan emang banyak nih kalau misalnya kita udah berhasil menang, dan banyak nih orang-orang yang katanya dia kan udah emang bisa tuh, pasti bisa menang. Padahal sebelum mengikuti lomba itu pasti udah pernah gagal. Tapi hanya karena pernah gagal bukan berarti berhenti di situ aja kan. Betul. Nah, dikembangkan lagi tuh agar berhasil. Jadi buat friends, untuk teman-teman nih, kalau misalnya ngelihat teman kalian tuh udah ada yang pernah berhasil ataupun menang, itu bukan berarti mereka nggak pernah gagal, ya kan? Iya. Pasti mereka nih udah pernah gagal, tapi mereka tidak pernah berhenti di situ aja. Mereka tuh punya cara tersendiri untuk bangkit dan mencari cara agar mereka tuh bisa kembali ke, maksudnya ingin bisa memenangkan perlombaan itu. Untuk mencapai hasil yang maksimal gitu Kak. Nah, Rifki, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini nih, pengen tanya nih, harapan kamu untuk generasi selanjutnya dalam menghadapi lomba ataupun tips dan trik kamu nih? Nah oke, untuk yang mungkin sekiranya ingin mengikuti lomba, dari saya itu ketahui dulu minat dan bakat kalian itu seperti apa. Karena minat dan bakat kalian itu biasanya ada lombanya tuh. Nah kemudian jangan terlalu memaksakan diri untuk mengikuti lomba yang mungkin kalian tidak bisa ikuti. Dia mungkin kalian pernah mendengar begini, jika dia bisa maka saya harus bisa. Nah tapi tidak harus kita menandinginya, bisa saja kita menyamainya dengan bidang yang lain, seperti itu Kak. Oke, terima kasih Rifki atas tips and trik dan juga pengalaman nih yang udah diceritakan oleh Rifki sendiri nih, sebagai siswa aktif dan juga siswa berprestasi di dalam maupun di luar sekolah. Nah, friends, itu tadi kita tuh punya potensinya masing-masing, jadi nggak harus yang orang ini bisa, kamu juga harus bisa di bidang ini, enggak. Kamu punya potensinya masing-masing, jadi jangan terlalu dipaksa ya guys. Kamu nggak perlu menjadi orang itu, versi orang itu, tapi kamu harus bisa mencari cara untuk menjadi versi terbaik untuk dirimu sendiri. Nah friends, gimana tadi beberapa tips and trik dari Rifki? Semoga kalian bisa mengambil hal-hal baik dari pengalamannya Rifki ya. Nah friends, jangan lupa juga untuk selalu rekomendasikan bintang tamu di IG-nya Lensa Official 191, atau bisa juga komen di YouTube-nya SMK Negeri 1 Nunukan di bawah ini. Saya Nur Aziza pamit undur diri dan tetap di SMK Pod Sini Marikuy Podcast. Bye.